Rohingya terjadi cukup lama dan menjadi isu pelanggaran hak asasi manusia di kancah internasional karena warga sipil etnis Rohingya mendapatkan banyak kecaman, pembunuhan, pelecehan, dan diskriminasi oleh orang Myanmar. Lantas, seperti apakah konflik itu dan pengakuan kewarganegaraan Rohingya? Apakah ini hanya tentang konflik agama? Mari kita simak. Sebelum berganti nama menjadi Arakan, negara bagian yang terletak di bagian selatan Myanmar ini memiliki banyak sekali istilah. Kelompok Myanmar memiliki istilah Ramri yang kemudian diubah menjadi Ramri sebagaimana nama yang diberikan pihak Inggris atas wilayah ini. Di negara bagian ini terdapat dua kelompok masyarakat yang bermukim, yaitu kelompok Rohingya dan kelompok Manx. Hal yang bertolak belakang terjadi dengan kelompok Rohingya. Kelompok ini masuk ke dalam grup minoritas karena masyarakat ini memeluk agama Islam yang merupakan salah satu agama minoritas di Myanmar. Pada Mei 2012, terjadi konflik antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine. Konflik tersebut bermula ketika beredar foto hasil forensik mengenai pembunuhan terhadap perempuan etnis Rakhine bernama Matai Dahwe yang terjadi pada 28 Mei 2012 yang dilakukan oleh 3 pemuda etnis Rohingya. Para biksu dan masyarakat etnis Rakhine berdemonstrasi dengan judul No Rohingya yang bertujuan untuk membunuh etnis Rohingya, merusak bangunan ibadah, dan merusak tempat tinggal, yang mengakibatkan 140.000 warga Rohingya terusir, 800 orang tidak mempunyai kewarganegaraan, 3.000 bangunan rusak, dan hampir 60.000 orang kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi ke Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Presiden Myanmar yang bernama Jenderal Thein Sein mengungkapkan kepada Komisioner Tertinggi Urusan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa kita kenal dengan UNHCR bahwa satu-satunya solusi penyelesaian konflik adalah mengusir seluruh etnis Rohingya keluar Arakan atau Rakhine. Lantas, seperti apa sifat warga imigran Rohingya yang membuat orang-orang tidak ingin menampung mereka? Para imigran Rohingya tidak tahu terima kasih. Hal ini lantaran sejumlah makanan dan pakaian yang diberikan kepada imigran Rohingya dibuang begitu saja. Para imigran Rohingya memiliki tenaga yang cukup kuat, yang ia khawatirkan kekuatan tersebut digunakan untuk mengintimidasi wilayah yang mereka huni. Para imigran Rohingya memiliki watak keras kepala dan pemalas, sebab dalam beberapa kasus dapat dijumpai beberapa imigran yang sulit dimintai tolong untuk melakukan sesuatu. Bagaimana langkah PBB dalam menghadapi Rohingya? UNHCR atau Badan Pengungsi PBB adalah organisasi global yang didedikasikan untuk menyelamatkan nyawa, melindungi hak-hak dan membangun masa depan yang lebih baik bagi para pengungsi dan komunitas pengungsi tanpa kewarganegaraan. PBB mengutus UNHCR untuk datang ke Myanmar sebagai bentuk perhatian masyarakat internasional atas kasus Rohingya. Banyak sekali bantuan yang dilakukan oleh UNHCR pada etnis ini, seperti mengadakan pendidikan informal, membangun kamp pengungsian kesehatan, dan masih banyak lagi. Tetapi, peran UNHCR di sini hanyalah sebagai pembantu saja dan bersifat sementara. Mereka tidak dapat menebus kebijakan yang diambil pemerintah Myanmar di bawah mandat pasal 6 dan 8 Piagam PBB 1945. PBB mempunyai tanggung jawab melakukan tindakan untuk melindungi sebuah populasi dari genosida dan kejahatan manusia lain yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. PBB secara kelembagaan hanya mengeluarkan 2 kali resolusi. Yang pertama, resolusi Dewan Keamanan PBB bernomor S 2007-14 pada 12 Januari 2007. Yang kedua, resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB tentang tim pencari fakta atas konflik Rakhine atau pemberontakan Rohingya di Myanmar Barat pada 26 Maret 2017. Lalu, apakah ASEAN ikut terlibat dalam menangani konflik Rohingya? ASEAN terlibat dalam upaya penyelesaian konflik di Myanmar, khususnya yang terjadi pada masyarakat Rohingya. Upaya tersebut dilakukan atas dasar Myanmar merupakan bagian dari ASEAN. Sementara itu, dalam menjalankan aksinya, ASEAN mengajak tim AHA dalam rangka memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat Rohingya selama mengalami konflik. Pendekatan yang dilakukan oleh ASEAN adalah dengan soft diplomacy, di mana dalam upaya melakukan negosiasi, negara Indonesia merupakan negara yang mewakili ASEAN melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Secara umum, kasus yang terjadi di Rohingya adalah kasus pelanggaran HAM berat, sehingga peran dari ASEAN sangat dibutuhkan karena keterlibatan ASEAN akhirnya diperbolehkan dengan menganut sistem responsibility to protect, yang mana konsep ini merupakan bagian dari tindakan perlindungan dengan upaya perdamaian dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Prinsip responsibility to protect ini diadopsi dengan suara bulat oleh para pemimpin dunia pada KTT 2005, termasuk negara-negara anggota ASEAN. Keterlibatan ASEAN secara umum memang belum terlihat maksimal, sebab eskalasi konflik masih terus terjadi.
Namun, dapat dilihat bahwa dengan keberadaan ASEAN, konflik di Rohingya dapat ditekan dengan cara menekan pemerintah Myanmar untuk menghentikan konflik antara Rohingya dan Rakhine.